Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujaj, para pengurus Masjid Jami' Darussalam At-Taqwa, bil khusus Ketua Umum Bapak Ahmad Hussein Pelu dan juga para staf-stafnya, bil khusus Bapak Kholik dan juga para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan niat kita yang tulus, niat kita yang ikhlas, Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan mari kita awali dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, doakan mudah-mudahan mereka menjadi anak yang salih dan salihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita buka masih halaman 13 dalam pasal syurutus sholati, masih dalam pembahasan syarat-syarat sahnya sholat. Masih halaman 13, belum selesai. Saya ulangi lagi, dibaca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid darwaini amin ya rabbal alamin. Faslun syurutus sholati tsamaniyatun. Taharatul hadasaini wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani wasatrul aurati wastiqbalul kiblati waduhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan wajtinabul mubtilati. Kemarin kita udah membahas syarat-syarat sahnya sholat, ada 8 yang udah dibahas, udah sampai 3. Yang pertama disyaratkan suci dari 2 hadas. Yang keduanya disyaratkan suci dari najis di badan, pakaian, tempat untuk sholat. Yang ketiga disyaratkan menutup aurat. Nah, sekarang yang keempat, syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat.
Yang dimaksud kiblat di sini adalah Ka'bah. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, wajib yakin badan kita menghadap ke Ka'bah. Adapun di luar tanah haram Mekah, cukup dengan keyakinan kita menghadap ke Masjidil Haram. Karena Ka'bah itu enggak sampai 13 meter. Dari Multajam ke Hijr Ismail itu paling 13 meter 80 cm. Kemudian dari Hijr Ismail ke Rukun Yamani enggak sampai 13 meter. Kalau diwajibkan dari Indonesia badan menghadap ke Ka'bah, yang nggak bisa karena Ka'bahnya kecil. Yang wajib menghadap ke kiblat itu yang dijadikan sebagai syarat sahnya sholat adalah dada, labil wajhi, bukan wajah. Meskipun dalam ayatnya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu, tapi yang dimaksud di sini bisodri, dadamu. Syatrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Karena muka atau wajah ketika sholat meskipun belok dari kiblat tetap sholatnya sah. Misalkan kita nengok ke arah kanan karena ada laptop, lupa nggak ditaruh di depan kan gede. Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar. Cuman sulit kalau sujud ya. Nah ini jadi yang wajib menghadap ke kiblat adalah dada. Hanya nengok tidak membatalkan sholat. Yang batal itu tunggak tengok. Allahu Akbar. Batal. Saya pernah cerita mungkin 12 tahun yang lalu, saya Jumat di Al-Mukarramah barisan depan. Itu yang khotib doktor profesor. Saya selesai Jumat meyakinkan sholat Jumat saya nggak sah. Bahkan saya sholat zuhur lagi. Karena kapan di depan saya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kalau kiainya doktor profesor mungkin ya fikihnya nggak dikaji bab syarat sahnya sholat. Matanya ke atas tunggak tengok. Maka pribadi saya meyakinkan sholat Jum'ah saya nggak sah. Ya saya pribadi selesai Jumatan sholat dhuhr 4 rakaat. Fi haqqil qaim, bagi orang yang sholatnya berdiri, awil qaid, atau sholatnya sambil duduk. Amma fi ruku wa sujud fama'dhumul badan. Adapun ketika ruku dan sujud, ini dua pundak menghadap ke kiblat. Adapun orang yang sholatnya sambil berbaring, ini yang wajib menghadap ke kiblat, fayajibu bil wajhi wa muqaddamil badan. Nih para jemaah sekalian, kita kan pasti manusiawi sakit. Ketika kita sakit, sholatnya enggak bisa berdiri, enggak bisa duduk sambil berbaring. Ini gampangnya, kepalanya ke arah mana? Oh, kepalanya ke sono. Ngalor ya, ngalor. Utara. Jadi berbaring, maaf nih. Nah, begini nih. Ini orang sholatnya sambil berbaring. Kemudian yang telentang menghadap ke sono. Kasih bantal di sini. Jadi ini maaf, telapak kaki menghadap ke kiblat.
Ini perlu tahu karena manusia itu pasti ngalami sakit masih muda maupun udah tua. Jadi kewajiban selama akal kita masih normal berkewajiban untuk sholat. Adapun yang menjadi dalil bahwasanya disyaratkan sholat itu menghadap ke kiblat, firman Allah Subhanahu wa taala ini qablal ijma, sebelum ijma ulama, yaitu turun ayat ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah hijrah ke Madinah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Emangnya dulunya kemana menghadapnya sholat? Ketika di Mekah ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Begitu hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kiblatnya itu supaya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu dari Madinah arahnya utara. Masjidil Haram ada di arah selatan. Maka pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngimamin di Masjid Bani Salamah, jadi di Madinah masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3. Yang pertama Masjid Quba, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Bani Salamah yang sekarang dikenal dengan Masjid Kiblaten. Makanya tahun kedua Hijriah Allah memerintahkan supaya kiblatnya ke Ka'bah. Kurang lebih ada ulama yang mengatakan selama 16 bulan atau 17 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Apa tujuannya? Karena Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya orang-orang Yahudi Madinah. Tujuannya biar mereka senang. Maka kiblatnya ke Madinah, ke Baitul Maqdis. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kiblatnya itu dipindahkan lagi ke Ka'bah, maka turunlah ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka ayat sebelumnya qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini firman Allah, kata Allah, sungguh kami sering melihat wajah engkau Muhammad menenggadah ke atas, ke langit. Sering aku melihat engkau Muhammad melihat ke atas, mutatallian ilal wajhi wa mutasyawifan lil amri bistiqbalil Ka'bah. Aku sering kali melihat engkau Muhammad melihat ke atas, melihat akan turunnya wahyu. Kapan Jibril nyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala supaya memerintahkan kiblat itu ke Ka'bah. Wa kana yawaddu dzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dan senang kiblatnya itu ke Ka'bah li annaha qiblatu Ibrahim.
Karena Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Makanya kenapa ketika sholat yang sunnah itu membaca sholawat Ibrahimiyah. Kalau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rukun sholat. Adapun membaca sholawat Ibrahimiyah itu hanya sunnah. Kenapa hanya Nabi Ibrahim saja yang disebut-sebut? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nabi Adam enggak disebut ya. Nabi Nuh enggak disebut. Nabi Zakaria enggak disebut, hanya Nabi Ibrahim. Maka cukup untuk perwakilan semua para nabi, mbahnya aja tuh. Dikenal Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena yang banyak diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Nabi Ibrahim. Memang ada banyak sebelum Nabi Ibrahim para nabi, para rasul. Cuman yang paling banyak, apalagi di golongan kaum Bani Israel, itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim itu punya putra dua yang dikenal. Sebenarnya ada lagi selain Ismail dan Ishak, cuman gak dikenal dalam Al-Quran. Diterangkan dalam kitab Tafsir Munir. Jadi setelahnya Siti Saroh meninggal dunia, Nabi Ibrahim nikah lagi. Jadi kan dua, Sarah dengan Hajar. Selain Sarah dan Hajar, Nabi Ibrahim punya lagi istri. Dari istri yang ketiga punya anak 6, cuman gak dikenal. Yang dikenal hanya dua, yaitu Ishak dengan Ismail. Siti Saroh dari Siti Saroh punya putra yaitu Nabi Ishak, dari Siti Hajar Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ishak punya putra yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya nama dua selain Yakub, namanya Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Israel itu diartikan oleh orang Arab soleh, nabi yang soleh. Nah, dari Nabi Yakub ini atau dari Nabi Israel ini banyak dari keturunan beliau yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita membaca dalam Al-Qur'an, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, kemudian kalau nabi kita dari Nabi Ismail. Makanya kalau Ismail itu kan hidupnya di Mekah. Dikenal beliau dari keturunan orang Arab. Ketika disimpan oleh Nabi Ibrahim dengan ibunya Siti Hajar di samping Ka'bah. Kehabisan air, kehabisan makanan. Siti Hajar berusaha. Waduh, ini hujan gak turun, emang gak ada hujan di sono. Air habis, anak juga nangis terus. Nengok ke Bukit Sofa, kayaknya ada air tuh. Padahal bukan. Di siang hari kan seperti itu, kelihatannya ada air. Ke Bukit Sofa nggak ada, Marwah nggak ada. Bolak-balik 7 kali. Begitu melihat ke bawah, ada air tuh. Makanya sa'i dijadikan sebagai rukun haji dan rukun umroh. Nah, tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngimamin sholat zuhur di Masjid Bani Salamah. Disebut Masjid Bani Salamah karena tanahnya itu kepunyaan Bani Salamah.
Pertama yang dibangun Masjid Quba, kedua Masjid Nabawi. Sebelum membangun Masjid Bani Salamah, ada orang dari keturunan Bani Salamah yang punya tanah. Ya Rasulullah, saya pengen aktif sholat berjamaah dengan engkau ya Rasulullah, gimana ya? Ya udah, nanti kita bikin masjid di sana ya. Itu dari Masjid Nabawi ke Masjid Bani Salamah itu ya kurang lebih 5 kilo. 5 kilo sini Priuk ada mungkin ya. Ya kira-kira sini Permai dah, mungkin sini Permai. Ya udah, ntar kita bikin di sana. Itu di dekat bukit-bukit yang kecil. Ya alhamdulillah. Saya pernah ngalamin semuanya di Masjid Quba, Masjid Nabawi, Masjid Kiblaten. Salat nggak di Kiblaten waktu itu? Kadang-kadang yang umroh cuma lewat doang tuh Kiblaten. Ya saya sholat waktu haji, umroh 3 kali, kata pimpinan tuh Kiblaten. Ya Allah kasihan amat, para jemaah mungkin pengen masuk ya. Ya akhirnya bikin masjid di tanah Bani Salamah. Ketika Rasulullah SAW ngimamin sholat dohor, jadi Rasul tetap di Masjid Nabawi ngimamin. Kadang-kadang beliau sholat juga ke Masjid Quba. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba kurang lebih 7 kilo. Beliau kalau sholat di Masjid Quba itu hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kata orang Sunda, orang Jawa hari siang. Jangan berangkat hari Sabtu tuh. Coba tanya orang Jawa mau ke Jakarta. Hari sial kata siapa? Ini Rasul dibiasakan setiap hari Sabtu dari Masjid Nabawi yang ditempatin oleh beliau ke Masjid Quba itu pagi Sabtu. Beliau kadang-kadang naik onta, kadang-kadang jalan kaki. Jadi masjid yang udah dibangun, yang udah pindah tempat, beliau tetap didatangin. Nah ketika beliau sholat dohor ngimami di Masjid Bani Salamah, baru dapat 2 rakaat, turunlah ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Sungguh kata Allah, kami sering kali melihat engkau Muhammad melihat ke atas, menunggu turunnya wahyu, menunggu turunnya Jibril untuk menyampaikan wahyu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka kami palingkan, kami hadapkan engkau Muhammad ke kiblatan ke kiblat tardoha yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah mukamu, hadapkanlah badanmu ke arah Masjidil Haram. Makanya Rasul lagi menghadap ke utara, seketika Rasul jadi ke belakang. Itu pindahnya 180 derajat. Para sahabat mereka nggak berteriak, udah paham mereka, jadi tanpa komplain. Mau rakaat ketiga turun Jibril, hadapkan wajahmu wahai engkau Muhammad ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Langsung seketika. Jadi Rasul di depan pindah ke belakang, para sahabat di belakang pindah ke belakang, ke yang di depan pindah ke belakang Rasul. Ya kalau kejadian seperti itu mungkin ribut, apaan? Kok muter-muter kayak gini? Tapi mereka diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana saja kau berada ketika salat menghadaplah ke arah Ka'bah, hadapkanlah ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab, yakni golongan Yahudi dan Nasrani,
bahwa mereka mengetahui pemindahan kiblat itu annahul haqqu mir rabbihim, adalah suatu kebenaran dari Tuhan mereka. Kenapa? Karena mereka baca kitab Taurat dan Injil, bahwasanya kiblat yang benar adalah Ka'bah. Wa ballahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan memang dipindahkannya kiblat itu wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat. Jadi di antara mereka ada yang ngikutin kepada Rasul, dan juga ada yang enggak mengikutin, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Makanya ketika pindah kiblat banyak orang yang murtad. Ini gimana sih Rasulullah? Udah enak-enak 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan ke Baitul Maqdis, kenapa sekarang pindah lagi ke arah selatan, yaitu ke Ka'bah? Makanya ini mereka ini diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang ngikutin kepada Rasul, dan siapa di antara mereka yang membangkang kepada Rasul. Nah, dari kita ini cukup kita menghadap ke arah tanah haram Mekah. Dan sekarang untuk mengetahui arah kiblat tidak susah, tinggal masang aja HP. Ini dulu kan gak gini ya, agak lurus ya. Ya mudah-mudahan dulu mungkin andaikan salah kita nggak tahu, kita serahin sama Allah. Emang kemampuan kita cuma segitu. Sekarang makin dipermudah lagi oleh Allah untuk mengetahui arah kiblat. Ya makanya tolong yang biasa sholat di rumah, dan emang kalau sholat sunnah bagusnya di rumah, perhatikan arah kiblat. Jangan asal ngulon aja. Mana kulon? Barat. Ono, ya udahlah, yakin gak cukup seperti itu. Wajib ijtihad. Kalau dulu kan ijtihadnya pakai kompas, pakai pandom. Ya, sekarang mah tinggal aplikasi aja, taruh, udah sekian derajat. Jadi rumah-rumah itu jarang sekali di Jakarta memperhatikan arah kiblat. Kalau di kampung saya bangun rumah itu yang diutamakan kiblat. Saya baru tahu ketika mau bangun rumah saya, kan selamatan pagi mau mondasi. Para kiai kumpul. Mereka lagi ribut. Ada apa? Itu arah kiblat. Ini. Akhirnya mereka pada bawa pandom. Nah, tuh pas. Jadi kalau saya di kampung, rumah dulu kemudian musola. Udah ada rumah saya, kemudian musola di belakang rumah saya. Makanya kata para kiai, nah udah ngikutin rumah aja. Dulu kita udah ukur. Nah ini para jemaah sekalian, yang keempat, syarat sahnya sholat itu adalah menghadap ke kiblat. Maka dari itu barang siapa sholat tidak menghadap ke kiblat berarti tidak memenuhi syarat. Apabila tidak memenuhi syarat maka sholatnya tidak sah. Kecuali sholat dalam keadaan syiddatil khauf, sholat dalam keadaan sangat ketakutan. Ketika perang berkecamuk dengan musuh, nggak mungkin kita ninggalin sholat. Meskipun belok dari kiblat banyak gerakan hingga sampai membunuh musuh, itu sholatnya tidak batal. Atau sekarang alhamdulillah tidak terjadi perang berkecamuk dengan musuh. Andaikan terjadi gempa, kita lagi sholat, kan takut dengan deruntuhan, kerasa goyang-goyang. Lagi tengah-tengah sholat, lari aja keluar, meskipun belok dari arah kiblat. Itu sholatnya terusin, jangan dibatalin. Tapi kayaknya nggak bisa ya.
nggak bisa, kerasa goyang-goyang, udah imamnya juga ikut kabur kayaknya. Waktu kapan tuh, di siang hari mungkin sebelum COVID, lagi ngaji kayak gini dengan ibu-ibu pas dohor, bos ada apa? Iya, oh ini gempa kayaknya. Makanya alhamdulillah ya, kita kan aman-aman saja, diberikan rasa aman oleh Allah. Atau bisa juga termasuk dalam keadaan sangat ketakutan. Ketika kita sholat, tiba-tiba ada hewan buas mau matok, kita pindah tempat, lari. Meskipun belok dari kiblat, itu sholatnya tidak batal. Tapi biasanya kalau hewan buas kita lari, makin dikejar ya. Waduhulul wakti, kemudian yang kelimanya disyaratkan udah tiba pada waktunya. Ai ma'rifatu dukhulihi yakinan au dhannan bil ijtihad. Syarat yang kelima, disyaratkan sholat itu udah tiba waktunya, yakin udah masuk waktu sholat. Au dhannan, atau dengan dhon, dengan dugaan. Kalau yakin, keyakinan 100%. Kalau dhon, keyakinan hanya 80%, cukup dengan dhon. Jadi dalam fikih itu ada yakin, ada dhon, ada syak, ada waham. Kalau yakin, keyakinan 100%, yakin udah masuk waktu. Buktinya kedengarannya adzan tuh rame, yakin. Jam juga tuh, udah jam sekian. Atau dhon. Dhon itu dugaan, hanya 80%. Ini udah asar belum ya? Kayaknya udah. Tuh jam juga tuh, tapi nggak ada yang adzan. Coba jam yang lain sama, udah 3:30, sama. Tapi orang setiap kita nanya, nggak tahu ya, kayaknya udah. Itu namanya dugaan. Cukup dengan dugaan. Kalau syak itu keyakinan hanya 50%. Kalau waham keyakinan hanya 30%. Nah di sini mengetahui masuknya waktu dengan secara yakin atau dengan dhon, tapi dengan hasil ijtihad. Ijtihadnya bertanya kepada orang. Maka di sini faman sholla biduniha, maka barang siapa sholat tidak dengan mengetahui waktunya sholat, lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti li adami syarti, meskipun tepat pada waktunya karena tidak memenuhi syarat. Begitu bangun tidur, waduh belum sholat asar nih, Allahu Akbar, tanpa nanya, tanpa lihat jam, datang anak, udah asar belum? Udah Pak, alhamdulillah, berarti benar nih saya sholat. Tuh meskipun benar, tapi nggak ijtihad, sholatnya nggak sah. Makanya kudu ijtihad, nanya, udah asar apa belum? Ya kadang-kadang kan mendung, perasaan udah sore, taunya belum masuk waktu sholat asar. Bi khilafi ma law shalla bil ijtihad summa tabayyana, beda dengan orang berijtihad seperti tadi, nanya sama orang gak ada yang tahu, tapi jam udah menunjukkan jam 3:30, kayaknya udah nih, udah asar, bener udah asar, karena udah ijtihad maka sholatnya sah. Wa ala ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Kemudian yang keenamnya harus tahu perbuatan salat yang fardu, mana yang fardu, mana yang sunnah. Makanya nanti akan dibahas dalam rukun salat.
Dalam sholat itu fardu dan rukun sama, beda dengan haji. Kalau fardu haji atau dalam fikih wajib dan fardu itu sama dan rukun juga sama. Kalau dalam haji, wajib haji dengan rukun haji beda. Kalau wajib haji ditinggal wajib bayar dam. Seperti nggak lempar jamarot itu kena dam. Adapun rukun haji ditinggalkan, hajinya nggak sah, nggak bisa ditambal dengan dam. Wa alaya takida fardon min furudiha sunnatan. Jadi tidak boleh yang fardu itu ditekadkan sunnah. Baca Fatihah timbang sunnah ini, itu sholatnya nggak sah. Atau tasyahud akhir itu termasuknya rukun sholat. Kalau tidak dibaca maka sholatnya tidak sah. Yang kedelapannya meninggalkan hal-hal yang sekiranya membatalkan sholat. Seperti mana? Di antaranya yang kalau udah jelas berbicara atau melangkah atau mukul dengan keras. Ini yang dimaksud di sini wajtinabul mubtilati sholati, meninggalkan hal-hal yang sekiranya membatalkan sholat. Seperti mana? Rukun yang pendek dipanjangin, maka nanti akan dibahas rukun sholat itu ada rukun sholat yang panjang, ada rukun sholat yang pendek. Rukun sholat yang panjang ya berdiri, ruku, sujud. Rukun sholat yang pendek i'tidal, duduk antara dua sujud. Ini i'tidal berdirinya lama sengaja, maka sholatnya batal. Atau duduk antara dua sujud itu juga termasuk rukun sholat yang pendek. Duduknya lama dengan sengaja, sholatnya batal. Kecuali i'tidal berdirinya lama ketika kita membaca doa kunut subuh, atau membaca doa kunut nazilah, atau ketika kita sholat sunnah tasbih. Nanti akan dibahas kalau kita i'tidal berdirinya lama cukup. Makanya i'tidal itu ketika berdiri yang dibaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jangan ditambahin lagi yang banyak. Kalau ditambahin lagi doa yang lain seukuran bacaan suratul Fatihah, dengan sengaja sholatnya batal. Contoh, Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana taqabbal minna. Batal sholatnya tuh. Begitu juga ketika duduk antara dua sujud yang dibaca cukup Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau ditambahin dengan doa yang lain seukuran bacaan tasahud, dengan sengaja sholatnya batal. Kenapa? I'tidal itu bangkit dari ruku dengan duduk antara dua sujud, itu disebut dengan ruknun qasirun, rukun sholat yang pendek. Kalau lupa gimana? Kalau lupa sholatnya tidak batal, tapi disunatkan sujud sahwi. Ulangi, dalam keadaan lupa i'tidal, sholat biasa, sholat qobliyah, ba'diyah, atau sholat wajib, udah sampai min syai'im ba'du, ditambahin doa yang lain. Ingat-ingat lagi sujud, waduh, tadi lama amat berdirinya. Sebelum salam disunahkan sujud sahwi.
Begitu juga duduk antara dua sujud. Jika lupa ditambahin doa yang banyak seukuran bacaan tasyahud. Kalau lupa sholatnya nggak batal, tapi disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau dengan sengaja sholatnya batal. Kecuali i'tidal lama atau duduk antara dua sujud lama ketika kita sholat sunnah tasbih. Karena sholat sunnah tasbih setiap gerakan itu bacaan tasbihnya 10-10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau rokaat terakhir karena kita baca doa kunut. Dan doa kunut itu berlaku hanya rokaat terakhir. Sholat subuh itu dijadikan sebagai sunnah abad atau isya, ashar, maghrib, dohor, kunut aja. Silahkan kunut najilah, tapi dibacanya ketika rokaat terakhir. Makanya jangan aneh, kalau di kampung saya para kiai sholat maghrib juga ada kunut. Di kampung-kampung berlaku kunut najilah. Apa kunut najilah? Kunut najilah itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak bala, banyak terjadi musibah, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala. Dan doa kunut najilah itu banyak redaksinya, tidak ada ketentuan. Makanya saya kalau subuh ya digabung kunut sahabat Umar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan kunut najilah digabung. Jadi setelahnya sampai astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasyada'idi wal fitani wa ghalabatil a'da'i ma la yakshifhu ghairuk, Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin wakfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din wa qina syarra dhalimin fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ingat ketika saya ngisi acara di Mega Mendung, kan berangkat dari sini habis sholat asar kena macet, pas kira-kira 3 kilo lagi ke tempat sholat maghrib dulu. Kata jemaah saya, Ustaz, kok maghrib ada kunut? Kunut apaan? Itu namanya kunut nazilah. Oh, saya kaget. Biasanya kalau kunut kan subuh doang, kok ini maghrib ada kunut? Mohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala, dijauhkan dari malapetaka. Ya Allah, jadi orang-orang kampung itu rajin. Dan emang kita diperintahkan doa. Ad-doa huwal ibadah. Ad-doa mukhul ibadah, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah rangkaian daripada ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka di dalam sholat banyak doa. Nanti akan dibahas. Doa ketika duduk antara dua sujud, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu 8 permohonan. Nah ini wajtinabul mubtilati. Yang terakhir yang dijadikan sebagai syarat-syarat sahnya salat, menjauhi segala yang membatalkan salat. Baiklah para jemaah sekalian, sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya, monggo, masih ada waktu. Kalau nggak ada ditambahin. Ada yang nanya nggak? Oh, ya. Mungkin mau nanya perihal tahiyat awal dan tahiyat akhir, Ustaz. Itu tahiyat akhir itu mana ya Ustaz? Kadang-kadang kita imam kok cepet amat. Itu harusnya sampai mana? Oh iya. Tasyahud akhir itu yang wajib dibaca hanya sampai membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi gini,
bacaan tasahud yang singkat. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mungkin imam yang cepat mungkin ya, bacanya mungkin itu. Ya kita berbaik sangka aja. Kalau kita punya keyakinan, wah ngebaca tasahud dia batal. Oh pantesan berarti ini imamnya pinter berilmu. Ya iya pasti. Orang berani ngimamin ya kudu paham kaifiyah sholat, paham praktek sholat. Tapi kita dalam keadaan tenang lebih afdolnya baca juga sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bahkan saya sampai sekarang ditambahin, saya nambahinnya Rabbi la tadarni farada wa anta khairul warisin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu Rabbi la tadarni, emang ini doa Nabi Zakaria supaya diberikan keturunan. Tapi kata guru saya, silahkan baca juga boleh agar santrinya banyak, pengikutnya banyak. Kalau santrinya banyak, pengikutnya banyak, kan banyak orang yang menimba ilmu, ilmunya manfaat. Bahkan yang sangat dianjurkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Bahkan kata ulama, andaikan lupa udah mau baca salam, udah mau mangap mulut, lupa nggak baca doa, stop dulu. Jangan salam. Disebutnya sunnah muakkad. Itu kan doa perlindungan. Perlindungan dari siksaan kubur, siksaan api neraka, fitnahnya hidup, fitnahnya mati. Fitnahnya hidup itu jangan sampai kita hidup hanya mikirin urusan dunia, hanya mikiran isi perut. Bisa dikatakan fitnah dunia sehingga kita udah mati. Siapa yang mati? Si Puran. Oh iya. Nggak pernah lihat sholat. Itu dia mah di tempat kerjaan aja. Dia mah di warung aja. Itu fitnah dunia itu. Ya Allah. Dan juga fitnah mati. Jangan sampai setelahnya mati kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan minta dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Apa sih Dajjal? Dajjal itu yang merusak akidah. Kalau orang tua dulu suka cerita Dajjal itu matanya satu buta, satu melek. Itu kinayah. Kinayah itu kata-kata kiasan. Yang satu matanya melek, satu buta, orangnya pinter, bahasa Arabnya fasih, kemudian memahami Quran pun juga bagus. Itu kata-kata kinayah, kata-kata kiasan. Kalau udah ada ulama yang haram juga diterima, yang halal diterima, itu gambaran Dajjal. Maka dari itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnahnya Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Udah ya. Baiklah para jemaah sekalian, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir ke majelis taklim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu di jadwal yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim.
Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Fa akrim lana bi fadlika wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair واختم لنا بالخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم سلم إسلامنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.